udah pada tahu ya teman-teman mengenai risk averse di sini kenapa slope CML yang cenderung positif itu ada asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Jadi di sini maksudnya mungkin ada teman-teman yang tahu, jadi saya bisa menambahkan. Risk averse di sini jadi seperti saya yang katakan tadi sebelumnya bahwa investor itu akan memilih risiko yang tinggi dengan memilih return yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Jadi sebenarnya ada hubungan antara return dan risknya itu tuh bersifat positif seperti itu. Jadi slope CML-nya juga akan cenderung positif seperti itu. Teman-teman sudah mengetahui garis yang positif kan ada di bagian atas ya, kalau kita tarik garis keseimbangannya itu, kalau negatif kan dia ada di bawah titik 0 itu kan. Terus kemudian berdasarkan data historisnya ada risiko akibat perbedaan return aktual dan return yang diharapkan yang akan menyebabkan slope yang negatif. Jadi kalau slope-nya negatif di sini berarti return yang didapatkan oleh investor itu tidak sesuai dengan return yang diinginkan oleh seorang investor seperti itu. Jadi mungkin dia menginginkan sekitar 80% tapi dia dapatnya cuma 60% seperti itu. Maka slope CML-nya akan berpindah negatif seperti itu. Terus kemudian untuk selanjutnya yaitu garis pasar modal ini dapat digunakan juga untuk menentukan tingkat return yang diharapkan untuk setiap resiko portofolio yang berbeda. Mungkin dari yang CML tadi ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke garis pasar sekuritas ini. Kalau CML tadi kan dia yang garis pasar modalnya, kalau yang SML ini dia garis pasar sekuritas. Sebenarnya dari dua garis pasar sekuritas dan pasar modal di sini tidak terlalu jauh ya perbedaannya, cuma hanya saja perbedaan dari aset-asetnya. Jadi kalau yang SML dia lebih ke aset-aset secara individual saja. Kalau yang garis pasar modal dia lebih ke aset-aset finansial dan sama aset-aset realnya. Jadi lebih menyeluruh atau secara umum. Teman-teman bisa baca di modulnya. Di sini saya lanjut ke ini ya, garis pasar sekuritas itu sama yang garis pasar modal itu ada return yang diharapkan, kemudian juga ada risiko, tapi di sini ada betanya. Di sini adalah beta market. Tadi sudah saya jelaskan mengenai beta itu sendiri, itu adalah mekanisme risiko pasar dengan mekanisme risiko pasar dengan return pasarnya seperti itu. Kenapa di sini beta itu dalam model CAPM itu sangat sangat berguna seperti itu, karena ketika semakin besar nilai betanya dan return risikonya itu portofolio yang efisien itu akan didapatkan oleh seorang investor seperti itu. Jadi sebenarnya sama yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa seorang investor itu pasti akan melakukan dan mendapatkan portofolio yang optimal dulu sehingga mereka bisa melakukan investasi secara maksimal. Jadi harus melakukan penilaian portofolio dulu, kemudian setelah portofolio itu mencapai titik optimalnya, maka dia bisa melakukan investasi secara maksimal untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Kemudian untuk garis SML di sini, sebenarnya kita bisa tarik garis di sini. Jadi ada titik di mana ada A ini. Jadi di sini sekuritas itu dia ada yang namanya disebut sebagai overvalue. Di sini overvalue itu posisinya itu ada di bawah garis SML. Jadi ketika terjadi overvalue itu pada pasar sekuritas, maka return yang diharapkan oleh seorang investor itu ternyata lebih kecil daripada return yang didapatkan seperti itu. Jadi dia mengalami overvalue.
Mungkin dari penjelasan garis pasar sekuritas ini ada yang ditanyakan dan perbedaannya dengan pasar modal. Karena di sini kan mau tanya, lanjut. Karena sebenarnya investor itu hanya ingin bagaimana sih menanamkan modal yang kita miliki itu kan banyak pasti kalau seorang investor, dan dia bagaimana memanfaatkan modal yang mereka miliki semaksimal mungkin, misalkan di bursa saham atau bursa efek itu sendiri ataupun di kedua pasar ini. Jadi tadi ada yang pasar modal itu contohnya bursa efek sama pasar sekuritasnya. Seperti itu. Kalau misalkan di pasar modal dia tidak mendapatkan return yang tinggi, para investor itu pasti akan berpindah ke pasar sekuritas. Sebenarnya tujuannya sama, untuk mendapatkan return yang diharapkan. Saya akan lanjut ke pengujian CAPM. Di sini ada resiko dan return yang berhubungan positif, di mana semakin besar resiko, maka akan semakin besar pula returnnya. Kemudian untuk ukuran resiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolionya. Menurut pendapat Elton dan Gruber pada tahun 1995, SML atau garis SML di sini yang terbentuk akan cenderung linear seperti itu. Kemudian sebagian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intercept SML akan lebih besar dari return bebas resikonya. Karena ketika intercept SML itu lebih besar dari return bebas risikonya, maka dia akan mendapatkan, kan di sini ada return bebas risiko sama return yang beresiko. Maka mereka para investor itu akan mendapatkan return yang sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang investor, karena mereka itu memilih return yang bebas risiko seperti itu. Kalau yang tidak berisiko kan pasti return yang diharapkan juga tidak terlalu tinggi seperti itu kan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai slope CAPM yang dihasilkan cenderung lebih kecil dari slope hasil perhitungan dari teori CAPM. Di sini sebenarnya antara CAPM dalam kehidupan sehari-hari atau yang dilakukan oleh seorang investor itu memang berbeda dengan teorinya ya, seperti itu. Karena kita pasti tidak tahu kondisi perekonomian saat ini, misalkan ada inflasi ataupun krisis-krisis ekonomi seperti itu. Terus kemudian investor hanya akan mendapatkan return berdasarkan risiko sistematis yang diasumsikan. Mungkin ada yang ditanyakan, penjelasan saya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari kalau misalkan kita kan berbicara awal gitu ya, misalkan kita punya modal, kita mau investasi, kita nggak mau ribet dengan kita harus CAPM gitu. Mungkin ada ya hitungan yang lebih bisa diistilahkan lebih sederhana, terus nggak ribet kayak gitu, kayaknya mikirkan aja kayak gitu. Iya, tapi apa di sini memang harus seperti ini atau memang ada hitungan-hitungan yang lain supaya kita lebih tahu kita dapat return yang tinggi atau cuma sebenarnya itu di sini memang kenapa para investor itu menggunakan model-model keseimbangan ini memang hanya untuk mendapatkan return yang diharapkan, jadi maksimal mungkin 100%. Emang kalau dari teori yang kita lihat kan memang terlalu seperti terlalu panjang step-stepnya seperti itu, harus memikirkan yang seperti ini. Tapi sebenarnya pada saat benar-benar ada di lapangan seperti itu, kita sebenarnya tidak selalu mengikuti proses ini seperti itu. Jadi tergantung dari kesepakatan antara investor dengan perusahaan yang ingin membeli atau menjual sekuritasnya seperti itu, surat berharga. Tadi kan sudah saya katakan sebenarnya CAPM yang sesungguhnya sama teorinya itu berbeda. Jadi tanam modal di sini yang dimaksud itu berarti kayak kita membeli saham mereka. Iya, gitu seperti ya. itu. Kalau misalkan ya udah punya 1 miliar ini kasih kamu nanti sesuai kepercayaan gitu. Nggak ada
surat katanya? Surat-surat berharganya seperti itu. Sebenarnya Karena relasi sudah kenal udah lama gitu. nggak bisa seperti itu karena nggak boleh. Jadi harus ada benar-benar ada di bursa efeknya. Karena sebelumnya saya juga pernah mencoba menjadi broker seperti itu. Jadi ya benar-benar di situ harus mencantumkan berapa modal yang kita ingin jual seperti itu untuk mendapatkan. Kan kita mikirnya kalau investasi pasti jangka panjang kan, 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu berapa persen keuntungan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi tidak bisa misalkan saya kenal dengan masnya hanya melakukan transaksi seperti itu bukan yang investasi yang melalui bursa saham, jadi hanya investasi antara ya seorang individu seperti itu. Jadi lebih kepada aset-aset individual. Sebenarnya bisa, cuma masalahnya kasus di sini kan dia beda, jadi dia harus melalui bursa efek. Iya, jadi melalui bursa efeknya. Kalau misalkan mbaknya aku punya saham dunia ini, ganti dong nggak gitu? Seperti nanti saya ganti langsung. Tidak bisa. Tidak bisa, nggak boleh. Soalnya kan di bursa efek itu kan banyak perusahaan-perusahaan kan yang membeli, menjual sekuritasnya seperti itu. Emang sengaja mereka memang bertemunya ada di situ, di bursanya. Nggak bisa, jadi dia ada di bursa. Sebenarnya kenapa mereka lebih memilih untuk masuk ke bursa? Karena di situ emang ada peraturan yang kita dapatkan dari sertifikat Bapepam-nya, dari badan pasar modalnya seperti itu. Jadi harus dapatkan izin dulu baru kita bisa melakukan transaksi ataupun jual beli sekuritas. Jadi kalau antar individu memang tidak bisa, karena kan mereka perusahaan. Nggak lebih sebenarnya iya lebih aman, cuma kalau kita melakukannya di luar bursa seperti itu, nanti perusahaan-perusahaan itu takutnya dia kena sanksi dari Bapepam. Jadi ketika dia kena sanksi, biasanya perusahaan itu tidak boleh melakukan jual beli sekuritas. Terus mereka dapat dananya dari mana? Kan perusahaan itu selain mereka mendapatkan dana dari misalkan dari perusahaan kecap ABC gitu ya, mereka kan selain mendapatkan laba dari penjualan kecap ABC itu, mereka kan juga menjual ataupun membeli sekuritasnya di bursa saham untuk mendapatkan tambahan dana ketika mereka sedang keadaan rugi. Jadi memang tidak bisa di luar. Keluar sebentar sedikit, tapi kalau sekuritas itu kita ada, misalkan saya yang beli, nama saya tergantung nggak di perusahaan? Iya ada. Tahu mereka siapa yang pegang saham, siapa yang menanam modal itu tahu. Gini biasanya kesepakatan antara perusahaan. Di situ kalau di bursa efek itu mereka hanya mencantumkan, maksudnya di situ itu hanya tercantum PT-PT-nya saja, jadi PT ABC, PT Indofood seperti itu. Tapi kalau nama nggak ada, cuma ketika mereka ingin benar-benar mendekati, ingin melakukan jual beli sekuritas secara individu, mereka bisa saling seperti kontak seperti itu. Ini siapa gitu. Soalnya takutnya kalau mereka nggak persetujuan, takutnya kan mereka ini kamu beli aku aja, jadi yang lain kan nggak akan dapat, jadi nggak adil kan kalau kita kasih daftar. Iya, jadi secara umum benar-benar umum. Dan mereka itu maksudnya bursa efek itu akan membuka, itu tuh tergantung membuka bursa efeknya itu tergantung dari perusahaan-perusahaannya. Jadi kalau emang perusahaannya masih sedikit atau yang punya modal sedikit, emang mending mereka tidak masuk ke bursa efeknya. Jadi ada 2 bursa sih sebenarnya. Jadi yang dibuka oleh tadi yang pertemuan kemarin saya jelaskan, ada dealer, yang dealer satunya itu dia itu buka seperti bursa saham, tapi di luar dari bursa efeknya. Jadi sebelum masuk ke bursa efeknya itu ada namanya dealer, di mana dealer itu akan membuka bursa efek itu, tapi tetap dengan persetujuan Bapepam. Tapi di situ mereka itu bisa lebih dekat seperti itu. Jadi misalkan